Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya kita selalu berdoa semoga kita semua diberi kesehatan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Seperti sebelumnya, seperti video saya sebelumnya, sebelum kalian belajar silakan berdoa dulu. Kemudian silakan kirim Fatihah kepada pengarang kitab, kepada guru-gurunya yang telah mengajarkan kalian. Baiklah, kita masuk pada bab kali ini tetap di fi'il madhi. Karena kita kemarin sudah membahas tentang fi'il madhi, tentang rumus fi'il. Rumus fi'il adalah rumus B. Rumus fi'il ada B1, rumus B2 dan rumus B3. Untuk rumus B1 kita memilahkan fi'il mana, fi'il madhi, mudhari, amar, nahi dengan ciri yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian fi'il mudhari akan kita bahas ketika kita sudah waktunya memasuki fi'il mudhari. Kemudian di rumus B2, setiap fi'il tersebut nanti kita cari yang namanya mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhulnya. Untuk fi'il madhi kemarin yang kita bahas adalah fi'il madhi yang mujarrad atau yang asli 3 huruf. Kemudian fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Kalau kalian masih bingung keterangannya lagi, halaman 1 dibuka lagi. Kemudian yang ketiga maklum atau majhul. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Namun sebelum itu kita akan membahas dulu tentang fi'il madhi yang ada huruf ilatnya. Fi'il madhi yang ada huruf ilatnya di situ ada di halaman 4 jilid 4, Amsilati jilid 4 halaman 4 ya. Diperhatikan ada lafadz koma. Setelah saya baca kemudian silahkan ditirukan. Koma tanpa harokat dibaca koma menjadi koma. Ya, setelah itu keterangan bawah ada tanda bunga. Kemudian di sebelahnya ada lafadz koma di kolom yang agak gelap. Koma adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Awal dan akhirnya dibaca fathah. Alif adalah gantian dari wawu atau ya hidup yang sebelumnya fathah. Dasarnya kita buka nadhoman nomor 100 halaman 33. Nadhoman ini ya. Kita baca dasarnya miwawin aw ya in bitahrikin usil alifani badil ba'da fathim muttasil wawu utawa ya urib sabadane fathah mongko wawu ya alif gantine. Itu dasarnya. Kemudian seperti yang kemarin tugas kalian adalah membaca contoh yang nomor 2 sampai contoh terakhir dengan catatan lafadz yang bergaris bawah itu keterangan di bawah, keterangan yang ada di kolom warna gelap itu diganti dengan lafadz yang bergaris bawah. Saya contohkan contoh nomor 1 dulu. Wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qala rabbuka lil malaikah. Lafadz yang di bawah keterangan diganti dengan lafadz yang bergaris bawah. Qolat adalah fi'il madhi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhir fathah. Alif adalah gantian dari wawu atau ya hidup yang sebelumnya fathah. Dasarnya miwawin aw ya in bitahrikin usil alifani badil ba'da fathin muttasil. Wawu utawa ya urib sabadane fathah mongko wawu ya alif gantine. Seperti itu. Seperti biasanya. Contoh yang kedua itu ada tanda panah ke bawah. Wa innahu lamma qoma itu dan seterusnya itu ada tanda panah ke bawah. Itu berarti contoh nomor 2 masih lanjutannya ya. Tugasnya seperti kemarin. Kalian baca. Kemudian di video nanti dikumpulkan ketika bersamaan dengan mengumpulkan laporan PJJ.
Sekarang yang Roma. Roma tanpa harokat dibaca Roma menjadi Roma. Keterangan bawah dibaca Roma adalah fi'il madi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhir fathah karena ain fi'ilnya fathah, maka lam fi'il ilatnya berupa alif. Tuh. Kemudian contoh yang pertama. Wa 'asha Adamu rabbahu faghawa. Wa 'asha Adamu rabbahu faghawa. Lafaz yang di baris bawah ada dua, ada 'asha dan ghawa. 'Asha dan ghawa itu adalah fi'il madi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah karena ain fi'ilnya fathah maka lam fi'ilnya ilat berupa alif. Tuh. 'Asha dan ghawa. Setelahnya lafaz walamma ra'al mu'minuna sampai illa 'alal ladzina hadallah itu dibaca itu kalian baca ya, kemudian dimasukkan ke video seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk keterangan, bila huruf kedua berupa alif atau huruf ketiga alif, maka alif tak usah diharokati. Ya, itu keterangan silakan dibaca. Kemudian kalau dari sini di halaman 4 ini, kalau kalian ada yang kesulitan atau ada yang kurang paham, silahkan japri saya via nomor WA yang sudah dikirim di grupnya masing-masing kelas. Silahkan dijapri saya, bisa ditelepon juga, minta dijelaskan bagaimana nanti saya jelaskan lagi kalau ada yang belum paham. Sekarang kita masuk ke fi'il madi sulasi mabni lil ma'lum, madi yang diidghamkan, dan fi'il madi sulasi mabni lil majhul, fi'il madi yang pasif. Yang diidghamkan maksudnya bagaimana? Yang diidghamkan itu hurufnya dijadikan satu, dua huruf yang sama dijadikan satu, maka bahasanya di sini adalah diidghamkan. Madda tanpa harokat dibaca madda menjadi madda. Ya, contoh pertama, wa huwallazi maddal arda, wa huwallazi maddal ard. Keterangan bawah, madda adalah fi'il madi yang diidghamkan, asalnya madada. Diidghamkan karena ada dua huruf hidup yang sama dalam satu kata. Dasarnya, dasar nomor 101 dibaca awala mislaini muharrakaini fi kilmatini dhim laka mithlin sufafi. Huruf loro pada urif ing awale ing dalam siji kalimah diidghamke. Itu dasarnya. Jadi setiap kalian membaca contoh langsung keterangan bawah dibaca, kemudian dibaca dasarnya. Seperti biasa, contohnya tugasnya dibaca, kemudian di video dan dikirimkan ketika bersamaan dengan mengirimkan laporan PJJ. Selanjutnya ada fi'il madi sulasil mabni lil ma'lum. Saya ulang. Fi'lul madi sulasil mabni lil majhuli. Madi pasif diawali dhammah sebelum akhir kasroh. Jadi kuncinya kalau fi'il madi yang pasif seperti bahasa Indonesia ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau aktif mengerjakan, kalau pasif dikerjakan. Begitu juga dengan bahasa Arab. Di sini yang kita bahas adalah fi'il madi yang pasif. Kuncinya ini fi'il madi pasif, huruf awal dhammah, huruf sebelum akhir kasroh. Saya ulang, huruf awal dhammah, huruf sebelum akhir kasroh. Contoh, di situ ada quri'a. Quri'a tanpa harokat dibaca quri'a menjadi quri'a. Quri'a itu awalnya adalah qoro'a, semuanya di fathah. Qaf awal dan akhir fathah. Kalau maklum awal dan akhir fathah. Kalau majhul atau pasif awal di dhammah sebelum akhir di kasroh. Huruf sebelum akhir di kasroh maksud saya.
Kemudian keterangan bawah dibaca quri'a mengikuti wazan fu'ila maka termasuk madi majhul. Awalnya di dhamma dan ain fi'ilnya di kasroh. Dasarnya nadhoman nomor 102. Awal al-fi'li waqfa awal al-fi'li man wal muttasil bil akhiri ksir fi mudhil musil waj'alhu mim mudhari'in munfatiha kayantahil maqulu fihi yuntaha madi majhul sadurungi akhir kasrah mudhari fathah awali kabeh dhamma. Itu. Jadi setelah membaca contoh kemudian di bawahnya dibaca. Sekarang contoh yang pertama. Au qutila qalabatum ala a'qabikum. Au qutila qalabatum ala a'qabikum. Keterangan bawah lafadznya diganti dengan lafadz yang ada di contoh yang kita baca yang bergaris bawah. Di situ karena yang bergaris bawah contoh pertama adalah kutila, maka quri'a diganti dengan lafadz kutila. Kutila mengikuti wazan fu'ila maka termasuk fi'il madhi majhul. Awalnya dhamma dan ain fi'ilnya di kasroh. Dasarnya fa awalal fi'li man wal muttasil bil akhiri sir fi mudhiin ka usul waj'alhu mim mudhari'in munfatiha kayantahil maqulu fihi yuntaha madi majhul sadurunge akhir kasroh mudhari' fathah awali kabeh dhamma. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kalian baca ya. Untuk keterangan bawah itu juga dibaca. Ada beberapa kaidahnya untuk kalian pelajari dan jangan lupa tetap dikirim video seperti biasanya dan distorkan ketika kita mengumpulkan laporan PJJ. Baiklah, untuk materi kali ini cukup sekian dari Bu Nadir. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih mode daring, belum bisa langsung tatap muka. Insya Allah jika diberi waktu atau jika diberi kesempatan kita pasti akan bertatap muka di dalam kelas. Dan Bu Nadir cukup sekian. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.